Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang contoh soal perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran 1 dan 2. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita bahas contoh soalnya satu persatu. Berikut ini adalah contoh soal yang pertama. Tentukan nilai sin, cos, dan tangen dari sudut 390 derajat. Caranya bagaimana? Pertama, perhatikan, kita tentukan dulu sudut 390 derajat ini terletak di kuadran keberapa. Sudut 390 derajat ini terletak di kuadran pertama. Oke, berarti untuk menentukan nilai sin, cos, dan tangen dari sudut 390 derajat, kita akan menggunakan perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran pertama. Kalau kamu masih ingat, sudut berelasi di kuadran pertama itu, ini antara sudut alfa dengan sudut 90 derajat dikurang alfa. Kemudian relasi yang kedua itu antara sudut alfa dengan sudut 360 derajat ditambah alfa. Nah, kalau kamu perhatikan, di sini besar sudutnya kan 390 derajat. 390 derajat itu lebih dari 360. Berarti untuk sudut ini, kita akan menggunakan relasi yang kedua, yaitu 360 derajat ditambah alfa. 390 derajat ini bisa saya tulis sebagai sudut 360 derajat ditambah 30 derajat. Oke, berarti kita akan menggunakan perbandingan trigonometri sudut berelasi 360 derajat ditambah alfa. Kita mulai dari nilai sin-nya dulu. Sin dari 390 derajat bisa saya tulis sebagai sin dari 360 derajat ditambah 30 derajat. Selanjutnya, mari kita lihat rumus perbandingan trigonometri di kuadran 1 yang relasinya itu antara sudut alfa dengan sudut 360 derajat ditambah alfa. Berikut ini adalah rumusnya. Nah, perhatikan, ternyata sin 360 derajat ditambah alfa, nilainya itu sama dengan sin alfanya. Di sini, dia ditambah 30 derajat, berarti alfanya ini adalah 30 derajat. Maka nilai sinnya itu sama dengan sin dari 30 derajat. Sin dari 30 derajat itu sama dengan setengah. Maka nilai sin dari 390 derajat itu sama dengan setengah. Kemudian untuk nilai cos-nya, cos dari 390 derajat bisa kita tulis sebagai cos dari 360 derajat ditambah 30 derajat. Perhatikan, ternyata untuk cos itu sama juga. Cos 360 ditambah alfa itu sama dengan cos alfanya. Maka nilai cos-nya ini sama dengan cos dari 30 derajat. Cos 30 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Kemudian yang terakhir untuk nilai tangen, tan dari 390 derajat bisa saya tulis sebagai tan dari 360 derajat ditambah 30 derajat. Perhatikan, untuk tangen 360 ditambah alfa, nilainya sama dengan tan alfanya. Berarti ini nilainya sama dengan tan dari 30 derajat. Tan 30 derajat, tangen itu sama dengan sin per cos. Berarti sin dari 30 derajat per cos dari 30 derajat. Sin 30 derajat itu sama dengan setengah. Cos 30 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Ini bisa dibagi habis, maka hasilnya sama dengan 1/4 akar 3. Agar penyebutnya di sini tidak memuat bentuk akar, maka bisa kita kali dengan akar 3 per akar 3. Hasilnya adalah 1/3 akar 3. Ini adalah nilai tangen dari 390 derajat. Oke, kita sudah menjawab pertanyaan yang pertama. Kita sudah menentukan nilai sin, cos, dan tangen dari 390 derajat. Kalian paham ya dengan contoh soal yang pertama? Kalau misalnya sudah paham, mari kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini hampir sama dengan contoh soal yang pertama ya.
Di sini tentukan nilai sin, cos, dan tangan dari sudut 135 derajat. Perhatikan, pertama kita tentukan dulu nih. Sudut 135 derajat ini terletak di kuadran kedua. Oke, berarti kita nanti akan menggunakan perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran kedua. Kalau kamu masih ingat, sudut berelasi di kuadran kedua itu antara sudut alfa, yang merupakan sudut lancip, dengan yang pertama itu dengan sudut 90 derajat ditambah alfa. Kemudian relasi yang kedua antara sudut alfa dengan sudut 180 derajat dikurang alfa. Kalau kamu perhatikan, sudut 135 derajat ini kita bisa menggunakan salah satu dari dua relasi ini, jadi bisa kita gunakan dua-duanya. Kenapa? Karena sudut 135 derajat ini bisa saya nyatakan sebagai 90 derajat ditambah 45 derajat, hasilnya sama dengan 135 ya. Atau 180 derajat dikurang dengan 45. Ini hasilnya juga sama dengan 135 derajat. Terserah kalian mau menggunakan relasi yang pertama atau relasi yang kedua. Nah, berhubung tadi di contoh soal pertama kita pakai penjumlahan, maka untuk contoh soal yang kedua ini saya pakai pengurangan. Jadi saya pakai relasi yang kedua. Kita mulai dari sin-nya dulu. Sin dari 135 derajat ini sama dengan sin dari, kita pakai relasi yang kedua ya, 180 derajat dikurang 45 derajat. Selanjutnya, kita lihat rumusnya. Rumus perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran kedua. Yang relasinya itu dengan 180 derajat dikurang alfa. Berikut ini adalah rumusnya. Perhatikan, ternyata sin 180 derajat dikurang alfa, nilainya itu sama dengan sin alfanya. Karena di sini alfanya itu 45 derajat, maka di sini nilai sinnya itu sama dengan 45 derajat. Sama dengan sin dari 45 derajat. Sin dari 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Berarti sin 135 derajat nilainya sama dengan setengah akar 2. Kemudian kita lanjut untuk cos-nya. Cos 135 derajat bisa saya tulis sebagai cos dari 180 derajat dikurang 45 derajat. Perhatikan untuk cos 180 dikurang alfa, nilainya itu sama dengan min cos alfanya. Oke? Di sini alfanya 45 berarti nilainya sama dengan min cos 45 derajat. Cos 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Karena di sini negatif, berarti ditambahi negatif di depannya. Negatif setengah akar 2. Kemudian, yang terakhir, tangannya. Tangan dari 135 derajat itu bisa saya tulis sebagai tangan dari 180 derajat dikurang 45 derajat. Perhatikan, tangan 180 dikurang alfa itu sama dengan min tangan alfanya. Berarti di sini nilainya sama dengan min tangan dari 45 derajat. Tangan dari 45 derajat itu sama dengan 1. Atau tinggal kamu bagi saja. Sin 45 derajat per cos 45 derajat. Nilainya itu sama dengan 1. Karena di sini negatif berarti min 1. Selesai, kita sudah dapat nilai sin, cos, dan tangan dari sudut 135 derajat. Gampang kan? Nah, kalau ini kalian sudah paham, kita lanjut bahas satu contoh soal lagi. Ini contoh soalnya agak berbeda, yaitu contoh soal yang ketiga. Berikut ini adalah contoh soal yang ketiga. Jika diketahui cos 37 derajat sama dengan 4/5, 4/5 ini nilai pembulatan ya. Karena kalau misalnya aslinya itu angkanya ada koma-komanya, jadi kita pakai pembulatan 4/5. Tentukan nilai dari tangan 53 derajat ditambah cos 143 derajat. Oke, ini yang ditanya penjumlahan antara tangan dengan cos nih. Caranya bagaimana? Kita akan memanfaatkan nilai yang sudah diketahui. Cos 37 derajat, yaitu sama dengan 4/5. Perhatikan, cos itu kan perbandingan antara panjang
sisi samping per miring atau cos sami samping per miring. Karena di sini nilainya sama dengan 4/5, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa panjang sisi sampingnya itu 4, panjang sisi miringnya itu 5. Nah, dari sini kita bisa membuat segitiga siku-sikunya, di mana salah satu sudutnya itu besarnya adalah 37 derajat. Karena dari situ kita bisa menghitung, kita bisa mencari tahu nilai perbandingan trigonometri yang lain, seperti sin dan tangan. Oke, kita gambar dulu segitiga siku-sikunya. Misal segitiga siku-sikunya itu adalah segitiga ABC. Di sini adalah sudut sebesar 37 derajat. Dia siku-siku di A ya, maka di sini besar sudutnya adalah 90 derajat. Sisi sampingnya itu adalah panjang dari A ke B, ini panjangnya sama dengan 4, kemudian sisi miringnya itu sisi KB. Ini adalah sisi miringnya. Perhatikan di sini ada satu sisi yang belum diketahui panjangnya, yaitu sisi AC. Maka kita akan mencari panjang sisi AC terlebih dahulu dengan menggunakan teorema Pitagoras. Caranya, sisi miringnya kita kuadratkan, kita kurang dengan sisi sampingnya kita kuadratkan. 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Selanjutnya, ini kita akar. Nah, kemudian perhatikan, 5 kuadrat itu sama dengan 25, dikurang 4 kuadrat sama dengan 16. Akar 25 dikurang akar 16 sama dengan akar 9. Akar 9 itu sama dengan 3. Kita ambil yang positif, karena di sini panjang sisi. Maka di sini panjang AC-nya itu sama dengan 3. Kita tulis di sini. Kemudian, perhatikan, di sini sudut C belum diketahui ya. Mari kita cari tahu terlebih dahulu. Sudut C itu bisa dicari tahu dengan cara jumlah sudut dalam segitiga 180 derajat kita kurang dengan sudut yang diketahui, 90 derajat ditambah 37 derajat. Perhatikan, 180 derajat dikurang 127 derajat. Hasilnya sama dengan 53 derajat. Berarti sudut C ini besarnya adalah 53 derajat. Nah, dari sini kamu bisa mencari nilai tangannya. Perhatikan, tan dari 53 derajat itu kan sama dengan depan per samping. Desa. Oke. Depannya di sini 4, sampingnya adalah 3. Berarti 4/3. Tan 53 derajatnya kita sudah dapat, maka kita tinggal mencari cos dari 143 derajat. Nah, gimana nih cara carinya? Untuk cos 143 derajat, kita akan menggunakan perbandingan trigonometri sudut berelasi. Perhatikan 143 derajat ini terletak di kuadran ke-2. Berarti kita akan menggunakan perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran kedua. Ingat relasinya itu yang pertama antara sudut alfa dengan sudut 90 derajat ditambah alfa. Kemudian relasi yang kedua itu antara sudut alfa dengan sudut 180 derajat dikurang alfa. Nah, perhatikan 143 derajat ini bisa kita tulis sebagai 90 derajat ditambah 53 derajat, atau bisa juga ditulis sebagai 180 derajat dikurang 37 derajat. Nah, terserah nih kamu mau pakai yang mana, bisa relasi yang pertama atau yang kedua. Oke, untuk contoh soal yang ketiga ini sepertinya saya pakai relasi yang pertama ya. Jadi kita pakai relasi yang pertama. Maka, cos dari 143 derajat ini bisa saya tulis sebagai cos dari 90 derajat ditambah 53 derajat. Perhatikan, cos 90 derajat ditambah 53 derajat, selanjutnya kita akan melihat rumus perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran kedua. Berikut ini adalah rumusnya. Perhatikan,
cos 90 ditambah alfa itu sama dengan min sin alfanya. Berarti cos 90 derajat ditambah 53 derajat ini sama dengan min sin dari 53 derajat. Perhatikan sin dari 53 derajat. Sin itu depan per miring. Depannya di sini 4, kemudian miringnya 5. Maka sin 53 derajat itu sama dengan 4/5. Karena di sini negatif, berarti negatif 4/5. Maka cos 143 derajat itu nilainya sama dengan min 4/5. Kita tulis di sini. Cos 143 derajat itu sama dengan min 4/5. Selanjutnya, kita tinggal jumlah saja. Oke, kita pindah ke slide berikutnya ya. Tangan 53 derajat ditambah cos dari 143 derajat. Sama dengan, tangannya itu nilainya sama dengan 4/3. Berarti 4/3 ditambah cosnya nilainya sama dengan min 4/5. Berarti min 4/5. Kemudian perhatikan, di sini plus ketemu min jadinya min, berarti 4/3 dikurang 4/5. Selanjutnya kita samakan penyebutnya. Kita samakan jadi 15. Ini per 15, ini juga per 15. Kemudian dikurang. 3 jadi 15 itu harus dikali 5, maka atasnya 4 itu harus dikali 5. 4 kali 5 sama dengan 20. 5 jadi 15 itu dikali 3, maka atasnya harus dikali 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. 20 dikurang 12. Berarti 20 dikurang 12 per 15. Sama dengan 8/15. Oke, kita sudah ketemu jawabannya. Jadi tangan 53 derajat ditambah cos 143 derajat, nilainya itu sama dengan 8/15. Oke, gimana untuk contoh soal yang ketiga? Ini langkahnya cukup panjang ya dibanding contoh yang sebelumnya. Oke, semoga kalian paham ya dengan contoh soal yang terakhir ini. Kalau begitu, sudah selesai pembahasan kita tentang contoh soal perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran 1 dan di kuadran kedua. Semoga kalian paham. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.